wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والأرواح والأهلاء وعباده الصالحين إنما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحرها وجوها خصوصا المؤلفة الكتاب التقريرات السديدة ومن عمروا هذا المسجد هداية الأمة السابقة وحاضرة ولاحقة الأرواح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه والقائمين بحقه. الله يتقبل منهم ويغفر لهم ذنوبهم جميعا ويعلي درجات في الجنة ويرفعه القدر في الدنيا والآخرة بناء الله يسر نورهم في الدنيا والآخرة. الله يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة. الله يفتح حوائجنا ويحصل مقصدنا وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر وجالبا لكل خير ومن السلف الصالح من الصالحات حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حضرات المحترمين والمحترمات para kiai, para asatidz, ustadzah yang kami muliakan, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jemaat, para ramu, khususipun takbir Masjid Hidayatul Ummah Pakis dan Gansal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat hidayah. Alhamdulillah dan menika rupanya dengan sedaya saged kebahagiaan malih istiqomah menghadiri pengawasan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Pakis dan Gansal. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi keikhlasan kula panjenengan, keistiqomahan kula panjenengan menghadiri pengajian fikih pada malam hari ini mungkin saged tenteraken kula panjenengan sedaya untuk bisa meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi Allah terus maringi keberkahan hidup dan kula panjenengan, kemudahan kelancaran di setiap urusan-urusan kita, baik urusan yang terkait dengan dunia dan juga akhirat, dan kita berharap semoga kula panjenengan berikut keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulih monggo dilanjut malih. Rebo malam Kamis pertemuan yang lalu kita membahas bersama-sama tentang sholat istisqa, sholat berharap minta hujan. Masih sepalit yang kita pelajari di antaranya kalau ini jadi kalau lama musim kemarau bukan Jawa-Jawa paling rendah itu cukup berdoa saja sesudah menunaikan ibadah sholat atau di dalam kunut itu paling rendah. Terus ulama dengan kepingin sepatas Allah mengkaruniakan dengan menurunkan hujan pada kita minimal
dalam doa sakmatune sholat 5 waktu, atau mungkin dalam kurun nanti bisa disertakan. Itu yang paling rendah. Yang paling tengah-tengah nopo berdoa, tapi berdoanya itu ketika khutbah Jumat. Jadi di samping nopo setelah sholat 5 waktu, terus khotib ketika menyampaikan khutbahnya itu disertakan juga berdoa mohon hujan. Yang paling sempurna adalah dengan sholat. Kemarin yang sudah kita sampaikan, bahkan sebelum sholat nopo berpuasa 3 hari, mengajak masyarakat untuk bertaubat, keluar dari kedoliman, menaikkan ibadah-ibadah. Nah, ini sing kalau ini, saat ini lanjut malih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul khutbah. Jadi tata cara khutbah ketika sholat istisqa. Yusan disunahkan an yaktuba berkhutbah khutbatain dengan 2 khutbah, ba'daha aw wahidatan atau ya 1 kali khutbah ya, sesudahnya sesudah sholat. Wa yajuzu qabla sholat, dan boleh juga khutbah itu sebelum sholat. Nah, nek Jumatan para rawuh biasa kita nek Jumatan khutbah di sini. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, khutbahnya di akhir. Lah untuk sholat istisqa ini, imamnya itu disunahkan untuk berkhutbah dengan 2 khutbah, atau sholat Jumat itu 2 khutbah. Ba'daha ya, sesudah sholat. Wa yajuzu qabla sholat, dan boleh juga sebelum sholat. Jadi saat dari sholat bisa kita khutbah dhisik, monggo mboten napa-napa. Sama tuni sholat mboten napa-napa, saat dari sholat nggih mboten napa-napa. Bahkan wahidatan saja, tidak dengan 2 khutbah, tapi sak khutbah tok mawon itu sudah cukup. Biasanya Jumatan kan 2 khutbah manggon niku khotibe lenggah sekedap bilane sholawat, manggon niku lanjut malih untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Nah, nek istisqa niki 2 khutbah boleh, 1 khutbah pun juga sulit. Kemudian sesudah sholat boleh, sebelum sholat boleh. Terus yang nomor kali wa yastaghfir, hendaknya khotib itu beristighfar fi awal khutbah al-ula, pada awal khutbahnya berapa kali? 9 kali. Jadi kalau Idul Adha, Idul Fitri itu disunahkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tapi nek istisqa niki para rawuh ya, justru khotib disunahkan untuk beristighfar 9 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah boleh, atau astagfirullahaladzim boleh. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat boleh. Jadi disunahkan awal khutbah 9 kali. Wa fi awal khutbah atsaniyah, dan pada awal khutbah yang kedua 7 kali. Jadi kalau memang si khotib tadi itu melanjutkan dengan khutbah yang kedua, sadari alhamdulillah, alhamdulillah, sadari alhamdulillah itu disunahkan untuk membaca istighfar berapa kali? 7 kali. Jadi yang khutbah pertama nih 9 kali, yang khutbah kedua diawali dengan beristighfar 7 kali. Itu sunnah. Kenapa kok istighfar? Nah, kalau ini sudah kita sampaikan bahwa musim kemarau itu itu berarti 1 ujian, 1 bala.
Ini apa betul? Kalau panjenengan sangat membutuhkan air, tiba-tiba nikmat air ini sedikit ya dicabut oleh Allah di suatu negeri. Ya. Nah, ini kan nikmat luar biasa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah mencabut itu ada kalanya karena Allah murka. Karena Allah murka kepada siapa? Ya, kepada hamba-hambanya. Ya, mungkin di antara umat manusia banyak melakukan kezaliman, ya, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan penyimpangan terhadap syariat Allah. Makanya Allah ar-fasad fil barri wal bahr, ya, telah tampak kerusakan-kerusakan di muka bumi dan di lautan. Itu karena ulah manusia. Nah, ulah manusia ini orang terkadang memang merusak fisik, terkadang juga merusak syariat. Ya, merusak syariat. Nah, milane orang di sini khotib ya, disunahkan untuk mengawali khutbahnya dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ya, untuk meredam murka Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak menurunkan bala. Istighfar. Ya. Terus nomor 3, wa yastaqbilu khatib al-qiblah. Kemudian khatib tadi menghadap ke arah kiblat berdoa dengan berdoa. Kapan menghadap ke arah kiblat dan berdoa? Ba'da furudil khutbatin tsaniyah, sesudah sepertiga khutbah yang kedua. Hatta al-faragh, sampai selesai dengan doanya. Setelah selesai, tsumma yastaqbilun nas, kemudian menghadap ke para jamaah lagi. Wa hina istiqbali lil qiblah, dan ketika menghadap ke kiblat tadi, yuhawilu rida, si khatib tadi yuhawil, membalikkan ridaahu, serbannya. Fayaj'al, maka dia menjadikan yaminahu, sing kanan, ala yasari, sebelah kiri, wa asfalahu, yang bawah, a'lahu, menjadi yang atas. Nah, ngeten Pak, ini perlu praktekkan ya. Kalau ulangi balik. Jadi khotib sama tadi sholat kan, sudah khotib ala mimbar untuk berkhutbah, menyampaikan khutbahnya. Khutbah pertama, mantun itu khutbah kedua. Nah, sepertiga khutbah kedua niku sepertiga. Nah, niku si imam menghadap ke arah kiblat. Waktu khutbah kan menghadap ke arah mana? Arah timur ya? Menghadap ke para jamaah. Nah, setelah khutbah kedua mau habis, sepertiga dari khutbah kedua, ya, maka si imam tadi menghadap ke arah kiblat, berarti ngapunten membelakangi makmum, membelakangi makmum, ya. Nah, hatal faragh, sampai selesai. Jadi doanya itu bukan di hadapan para jamaah, tapi dumane teng arah kiblat, ya, membelakangi si para makmum ini. Terus berdoa, biasanya doanya ya di samping intinya pokoknya mohon agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah ya doa itu, supaya Allah menurunkan hujan. Setelah doa selesai, tsumma yastaqbilun nas, kemudian si imam tadi menghadap ke arah manusia lagi, ke arah jamaah lagi, ke arah jamaah lagi. Dan ketika menghadap ke arah kiblat tadi, yuhawil ridahu, membalikkan serbannya, menjadikan yang kanan ke kiri, yang bawah ke atas. Ngeten Pak, contoh ya. Jadi serban ini kedak bawa nih. Nek serban kula katose kirang bawa ngeten. Jadi ketika khutbah, serbannya itu ditaruh kanan si imam tadi.
Begitu juga nanti para jamaah. Nggih, tempat iki mangke wonten. Pun, katakan ngeten nggih. Sudah, khutbah pertama selesai, khutbah kedua, pertengahan khutbah apa? Sepertiga dari khutbah kedua tadi, bungo kan nggih. Nah, saya menghadap ke arah kiblat. Wong kula donga. Nah, maka harus dipersiapkan. Khotib niku wau nek mboten hafal. Nggih, dengan catatan nggih mboten napa-napa. Berdoa sebatas Allah maringi kenikmatan air tadi supaya Allah turun hujan niku. Nggih. Nah, nggih. Nah, ketika menghadap ke arah kiblat ini, nggih. Nah, niki yuhawil rida'ah. Imamnya tadi membalikkan ridahnya sing asal kanan dadi nang kiri, yang asalnya bawah nggih ke atas. Ya napa carane? Contoh mawon nggih. Ini kula ngadep mriki. Nggih, sepatos panjenengan saged ningali nggih. Nah, iki kanan nggih. Yang ini berarti yang bawah. Nah, makanya ridahnya itu antara yang ini dengan yang belakang lebih rendah yang ini. Ini pun. Ngeten lah, jadi yang ini lebih ke bawah, yang ini lebih ke atas. Nah terus si imam tadi membalik, sing asalnya nang kanan dan nang kiri, yang asalnya nopo bawah, ini tadi bawah menjadi ke atas. Nah, ngeten kan. Ngeten. Terus yang niki ngeten. Ini memang roto anu kurang panjang. Nah, ngeten. Straight. Jadi nanti ini sing kanan iki teng kiri, nggih, ngeten nggih. Nah, iki ngeten. Atau ngeten akan boten apa-apa, pokoknya intinya nanti yang kanan ini menjadi ke kiri. Nah, sing asal niki wau apa? Nah, kan ngeten saged nggih. Yang asalnya ini tadi di bawah, nah saniki sing mriki tadi ngeten. Ini agak lembab. Nah, itu juga dipraktekkan wa mithlul hadirun. Para jamaah niku nggih mempraktekkan apa yang dilakukan oleh imam tadi. Nah, makanya para jamaahnya nggih kedah beto serban. Nah, cuman bedanya makin untuk para jamaah cukup dengan duduk. Ya, kalau imamnya kan berdiri posisi. Makin panjenengan bingung. Nggih saged ningali teng napa? YouTube. Nggih. Nah, itu memang yang dicontohkan Nabi. Jadi memang sunnahnya seperti itu. Si imam menghadap ke arah kiblat, ya, kemudian membalik ridahnya, serbannya, menjadikan yang kanan ke kiri, kemudian yang bawah ke atas. Oke. Kenapa kok dibalik seperti ini? Nah, ini loh Pak, rahasianya seperti ini. Kenapa kok dibalik serbannya sing kanan dan kiri, ya, kemudian yang bawah ke atas? Ini dengan harapan Allah pun juga akan kembali. Allah membalik dari musim kemarau ini menjadi musim hujan, maksudnya. Jadi dibalik. Sering ya, Nabi itu mencontohkan seperti ini ya. Banyak. Jadi istilahnya banyak. Ini gerakan-gerakan seperti, tapi tetap nanti keyakinan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti yang akan menjadikan dari musim kemarau menjadi musim hujan ya Allah. Nah,
ini hanya sebatas ikhtiar, gitu. Usaha kita. Wa bidul hadirun, dan para hadirin jamaahnya niru yang dilakukan oleh imamnya, illan nisa, kecuali wanita. Jamaah-jamaah nusewu, ibu-ibu, bapak, nah itu tidak usah, karena tidak usah bawa serban. Buatan usah. Fala tahwila lahuna, maka tidak ada, ya, tidak membalikkan serbannya. Nah, terus wayat ruku, ya, muhawwalan hatta yanzati apa, dan si imam tadi atau bahkan si para jamaah tadi ya terus meninggalkan, maksudnya meninggalkan, membiarkan posisi serban tadi, ya, membiarkan posisi serban tadi dari yang kanan jadi yang kiri, ya, muhawwalan yang sudah dibalik tadi. Sampai kapan dibiarkan? Hatta yanzati apa, sampai dia itu melepas pakaiannya. Jadi selama berjamaah, selama panjenengan memberi katakan, maka posisi serban ini tetap ngeten. Mboten napa-napa wis Pak. Nah, terus panjenengan wangsul, nggih. Nah, ketika kita buka baju baru panjenengan, ya, panjenengan apa? Wis panjenengan toto malih serban panjenengan. Nggih. Nah, ada. Terus wayukrahu tarku tahwil, dan dimakruhkan ketika dia meninggalkan membalikan serban. Jadi ini ono makmum, ya, tidak membalikkan serbannya, itu justru dimakruhkan. Begitu juga dengan khotib. Cara khotib katakan tadi menghadap ke arah kiblat, tok dungo tok, terus tidak membalik, yang kanan ke kiri, ya, kemudian yang bawah ke atas. Itu makruh, tidak sampai membatalkan, ini nama makruh, dibenci, dan tidak disenangi. Ya, jadi apa ya, perbedaan-perbedaan ini untuk sholat istisqa ini kados niku wae. Wonten pertanyaan? Wonten ya. Terus yusannul huslu li sholatil istisqa kama taqaddam bil aksar al-masnunah, disunahkan mandi untuk sholat istisqa, sebagaimana yang telah lewat pembahasan tentang mandi sunnah. Jadi walaupun wonten toyo Pak, musim kemarau, tapi ketika akan menunaikan ibadah sholat istisqa itu disunahkan mandi. Ya, mungkin yang dimaksud mandi di sini pokoknya ngirit-ngirite bagaimana air itu bisa sampai ke badan kita. Jadi buka jemur maksudnya. Al-afdal, yang paling utama, antakuna fi waqtil 'id wa yajuzu fil lail wa waqtil qarah. Sing paling utama adalah mandinya itu ya ketika akan sholat. Kalau kita diterangkan para orang, jadi sholat istisqa ini puasa dulu 3 hari. Nah, mandi itu disunahkan ketika waktu Id, ketika panjenengan berbondong-bondong untuk menunaikan sholatnya. Jadi bukan pas pada puasa pertama, kedua, ketiganya. Disunahkan mandi itu pada ketika panjenengan berangkat untuk menunaikan sholat istisqa. Wa yajuzu bil lail, ya, dan boleh juga di malam harinya. Jadi besok mau sholat malam harinya, buat apa-apa, ya, tapi waktu karoha, ya, jadi waktunya waktu yang dimakruhkan, ya, paling asal yang paling afdal ya ketika banyak mau berangkat. Terus illam yusqau, andaikan saja permohonan panjenengan, ya, para jamaah masyarakat setempat ini kok tidak dikabulkan, ya wis sholat, wis poso, kok masih belum hujan, a'adus sholat taniyan wa talitan, maka boleh ulang sholat lagi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ada, ya, jadi kalau memang masih belum diijabah oleh Allah, boleh menunaikan sholat istisqa lagi. Ping loro kok sing durung diijabah ping 3.
mungkin ya boleh jadi ketika sholat istisqa syukur dikabul, ya boleh jadi masih banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu, sehingga perlu bertobat, perlu pendekatan kepada Allah. Terus insuku qabla sholat, apabila ya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan qabla sholat, sebelum sholat, panjenengan hari pertama, kedua, ketiga kosong, karena memang ada instruksi insyaallah akan menunaikan sholat istisqa. Sudah hari pertama, kedua, ketiga itu kosong, lalu delala mau berangkat hari keempatnya, mau berangkat sholat, tiba-tiba Allah menurunkan hujan terus. Ya nopo, datang beriki, satu tetap disunahkan sholat, senajan hujannya itu turun sebelum panjenengan sholat. Kenapa kok tetap disunahkan sholat? Syukronillah, ya karena sebagai utama rasa syukur kepada Allah SWT. Jadi tetap disunahkan sholat. Oh, kita ada selesai sholat, bis keturutan, ya kosongnya awak dewi diterapi. Boten-boten tetap disunahkan sholat sebagai rasa syukur ya kepada Allah SWT. Tolaban di masjid, dan juga sebagai ungkapan tolaban, memohon di masjid supaya menambah keberkahan. Ya, jadi tetap sholat dengan harapan Allah menambah keberkahan. Ya, ada. Insya Allah Pak, ini dulu itu zaman Nabi, ya Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah, ketika Jumat sedang khutbah, tiba-tiba ada salah seorang sahabat berdiri menyampaikan, ya Rasulullah, di Madinah ini sudah musim kemarau, kita membutuhkan air, bahkan ya pepohonan banyak yang mati, hewan-hewan itu juga banyak yang mati. Karena itu ya panjenengan supaya berdoa, ya supaya berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan. Makanya di sini Pak, ketika khutbah Jumat itu akhirnya Nabi ya, karena ada jamaah ya, seperti itu, akhirnya Nabi berdoa kepada Allah ketika khutbah itu. Jadi nggak menunaikan sholat masa ketika khutbah itu beliau lagi berdoa mohon kepada Allah SWT akan menurunkan hujan. Tiba-tiba Pak, saya mungkin begitu mau Nabi sing mustajab langsung hujan, jadi langsung hujan. Sehingga para sahabat itu ketika langsung mantan Jumatan ya sekarang udanan kan, dan itu terjadi Pak, percaya sampai seminggu hujan terus, subhanallah. Tapi gak banjir Pak, yang beri hujan kita semua ya seminggu Jumatan malam orang sahabat yang Jumat yang lalu ya mohon kepada Nabi ya supaya berdoa agar Allah menurunkan hujan. Muat mana kita kan Nabi berkhutbah ya, dia mengatakan ya Rasulullah ini pun seminggu Jawa terus ya wis cukup lah, katakan corong nikmat pengiran wis cukup ya, mulai panjenengan dua balik ya datang Allah SWT sebatas Allah wis mencukupkan lah supaya tidak menurunkan hujan lagi. Akhirnya Nabi berdoa lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Intinya doa itu, ya Allah kami sudah cukup dengan air hujan ini. Nah panjenengan pindah mawon di tempat-tempat yang membutuhkan, dan itu langsung diijabah. Seketika itu langsung boten jawab. Subhanallah. Nah ini termasuk doa Nabi yang mustajab. Tapi tidak semua doa diijabah. Ada doa Nabi yang tidak diijabah.
Oh, nah itu padahal masih doa tok ketika khutbah. Tadi sholat yang lebih mendekatkan diri kepada Allah harus yakin. Ini gak yakin gak yo? Ya harus yakin bahwa insya Allah dengan berpuasa, ya, bertaubat, kemudian sholat, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan menurunkan hujan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah adalah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Rabb itu, ya, Rabb itu Pak dalam tafsir adalah sebagai pencipta, sebagai pemilik, dan sebagai penguasa. Jadi sing nyiptano alam ini Gusti Allah. Ya, kemudian yang memiliki juga Allah, yang menguasai juga Allah. Bahkan sebagai al-mudabbir, yang mengatur pun juga Allah. Jadi yang ngatur sing A dan B, sing B dan C itu Allah. Karena itu harus yakin, ya, supaya Allah membalik dari musim kemarau menjadi musim hujan. Tapi nek teng mriki alhamdulillah panggil saat kemarau ini insya Allah sih tentu masih ada air. Ini apa? Alhamdulillah Indonesia ini banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Hanya terkadang nikmat-nikmat tadi ini hanya dirasakan oleh sebagian, ya, orang saja. Sama ya. Terus yusatu, dan disunahkan anyudhiro, membuka atau menampakkan ghairul aurat, selain auratnya. Selain auratnya disunah untuk dibuka. Kapan? Di awal matharis sana, saat awal hujan. Nah, ya. Saat awal hujan. Contoh ya, mantun sholat jam, maka saged panjenengan buka. Ya otomatis ya ini ghairul aurat, selain aurat. Jadi kalau perempuan ya tidak usah dibuka. Ya. Nah, yang laki-laki selain aurat laki-laki kan bisa sampai betul ya. Jadi corong klambi panjenengan buka, buat apa-apa. Corong sarungan sampai buat apa-apa. Ya dibuka, disunahkan begini. Wayang tasir, bahkan udan-udanan wis. Ya udan-udanan. Wayang tawadhu bisa dan wudu, ya, dengan air hujan ini. Nah, itu sunnah. Ya. Sunnah. Kenapa? Karena makin lami di musim kemarau, setelah itu Allah memberikan kenikmatan berupa turun hujan. Jadi Gusti Allah itu senang ketika pulau panjenengan diparingi nikmat, terus kita senang, ya, dengan nikmat Allah menampakkan. Nah itu Allah SWT akan senang. Jadi kita tampakkan kebahagiaan kita akan nikmat-nikmat Allah SWT yang telah dikaruniakan kepada kita. Sambut silami kan? Kita 14. Wonten pertanyaan? Oh ya. Ya. Terima kasih. Tidak. Nah, tadi ada surat yang tidak terima belum hujan. Apa mengulangnya itu beberapa kali lagi atau seketika itu? Oke. Untuk mengulangnya bagaimana? Oke. Apakah pada hari itu juga, ya, atau di hari-hari berikutnya? Oke. Lah, tamridi corona. Oke. Monggo. Ya, kalau memang kondisional, ya. Kalau memang para jamaahnya itu nek dijak sholat malam itu, ya, urut, ya, betul apa? Sholat istisqa, ya, 2 kali dalam 1 hari. Nah, betul apa? Nah, tapi kalau wis meniwai lah, kita sampaikan kepada para jamaah, kalau memang setelah sholat ini yang mungkin ngantos siang atau mungkin malam si guru Jawa lagi, nah monggo minjing, kita menunaikan sholat istisqa lagi. Biasa lagi.
Boten ya, jadi langsung nopo menunaikan sholat istisqa. Boten. Ya. Kalau memang mau sabar, ya memang ngeten Pak Kuyi. Panjenengan kula nek wonten pangeran. Itu sebetulnya cara Allah merespon doa-doa kita itu ada 4. Nggih wonten sekawan. Wis nek gampang-gampangane nek disingkat itu EKTP ngoten mawon. EKTP. Itu berarti eliminasi. Eliminasi berarti dua kula panjenengan boten diterangi. Tereliminasi. Doa kita tidak diterima. Loh, nopo saged nggih saged? Jangankan kita, nggih, wong Kanjeng Nabi mawon ketika berdoa ada doa-doa beliau yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan. Contoh Nabi mengharap pada Allah supados paman beliau, Abu Lahab katakan, ya, atau mungkin sinten Abu Thalib supados berbet Islam sehingga Nabi bisa bisa membela nanti di hadapan Allah. Tapi tunggu Nabi ini harapan Nabi boten terami kalian Allah. Senajan Nabi, senajan Rasul. Bahkan sampai Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, tugasmu menyampaikan. Tugasmu hanya berdakwah. Soal mereka menerima dan tidak itu ranahnya Allah. Jadi urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Tugasmu hanya menyampaikan. Walaupun kamu ada keinginan supaya paman kamu mau mengikuti ajaran, tapi kalau pamanmu ya tidak dikehendaki oleh Allah, ya tidak akan bisa. Jadi yang dikehendaki oleh Allah adalah ya orang-orang yang beriman. Nah, ini orang. Nah, itu cuma dengan Nabi dan ini malah tereliminasi. Dunia kan Nabi, orang yang terpilih di muka bumi ada doa yang tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau panjenengan mati, kita bawa. Nah, ini tereliminasi. Terus ada lagi yang K, bisa ada K. Kan itu kabul. Maksudnya apa? Panjenengan berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Dan ini wonten, nggih saged mawon. Contoh kados Kanjeng Nabi niku. Ya, ketika ada salah seorang sahabat ingin supaya Nabi berdoa agar Allah menurunkan hujan, nggih matur donga niku lho Pak, langsung diijabah oleh Allah. Nah ini kabul, dikabulkan langsung oleh Allah. Ya, sangat-sangat mawon kalau panjenengan katakan sholat istisqa, langsung dikabulkan oleh Allah. Bisa. K, terus T ini kenapa? Tunda. Kadang-kadang dua puluh panjenengan tidak langsung dikabulkan oleh Allah, tapi ditunda. Oh mungkin kaji lagi. Oh bengi. Oh 2 hari lagi. Oh 3 hari lagi. Saged kok ditunda. Loh, kok ditunda kalian Allah? Nah itu terserah Allah. Tapi Allah Maha tahu. Nek kalau panjenengan kepingin saya instan aja, kepingin langsung. Ada doa-doa yang ditunda. Contoh saat ini gampang ini kan Pak. Panjenengan punya anak si SD. Ya lu tuh sepeda motor. Ayo saat ini kalau tak pinter-pinter panjenengan tuh bahasakan boleh. Nek sepeda motor tak tuh kan. Sepeda motor jauh silik, si SD ditunda. Wae SMA, kuliah, lalu tak tuh sepeda motor. Diijabah tapi ditunda.
Lah itu memang ada rahasia, cuma kadang-kadang non sewu kita itu kan keinginannya sih nomor langsung sampai orang kami nongki Sayyidina Abu Bakar itu Masya Allah ya, Sayyidina Abu Bakar itu punya putra namanya Abdullah ya. Di dalam Al-Quran itu sampai diterangkan oleh Allah wa huma yastaghithanillah. Sayyidina Abu Bakar dan istrinya ya, itu sampai beristighosa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya anaknya ini mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti Sayyidina Abu Bakar. Cepat segoro oleh hidayah, bahkan sampai dalam perang itu anaknya Abdullah nantang bapak ini, cara bahasa saya Pak, kontrolin Nabi untuk perang ya sampai hotel. Tapi sahabat Abu Bakar dan istri terus semua datang Allah. Ternyata para bapak itu memang ditunda oleh Allah. Setelah istrinya atau ibunya meninggal, Abdullah ini mendapatkan hidayah Allah, berislam, bahkan tidak hanya berislam saja, dia banyak berjasa pada Islam. Ini ditunda. Ibunya sampai nggak tahu, wong iblis pun pecah. Nah itu rahasia. Ibunya sudah meninggal, baru Abdullah ini tobat pada hidayah. Akan sampai Abdullah ini para bapak ini orang yang pertama kali yang memberikan siwak kepada baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau sakaratul maut, ketika beliau akan meninggal dunia. Ya, sing maringi siwak itu putranya sahabat Abu Bakar, Abdullah ini. Tamu siwakan yang kita ini itu rahasia Allah ditunda. Lah saged mawon senajan panjenengan wis poso terus panjenengan salat istisqa sing guru dikabul-kabul wae. Nah itu ada rahasia tetap mawon ya. Andaikan mawon memang benar-benar tidak diijabah, panjenengan ya wis oleh pahala poso, pahala salat ngene mawon. Sama panjenengan berdoa itu Pak nun sewu boten asal panjenengan itu bosan kali tunggu panjenengan awake tunggu ini tak dijawab boten asal ya. Jadi doa sendiri itu sudah ibadah walaupun Allah tidak mengabulkan keinginan panjenengan ya. Nah itu terus yang terakhir EKTP itu pengganti, maksudnya apa? Doa-doa kalau panjenengan yoga diijabah langsung, yoga ditunda, tapi diganti pun di tengah akhirat. Jadi diijabah oleh tapi diganti tengah akhirat. Nah itu sangat-sangat mau. Nah, jadi direspon oleh Allah, cuma responnya dengan baik. Eliminasi, kabul, tunda, dan mengganti. Tetap optimis. Allah akan mengabulkan doa-doa. Sampun niki jawaban kula. Jadi monggo dua kali langsung monggo. Atau ya nek saran kula mungkin dalam beberapa hari ditunggu. Ditunggu mau teman-teman. Karena kalau langsung kan sepertinya kok rotok memaksa gitu loh. Maksa mesti ngomong. Ditunggu betul apa? Mungkin sehari 2 hari. Ya, kalau memang masih belum dijawab, nah, jadi ditunggu lagi. Itu jawaban saya. No. Itu untuk disunahkan sholat sunah istiqomah itu sampai mau berapa bulan atau berapa tahun? Oh, ya. Jadi kalau berapa bulan berapa tahun, nah itu kan kondisional. Maksudnya begini. Ya, ketika memang masyarakat ini sudah, ya walaupun sakulan katakan, memang semua sudah merasa, dengan tidak ada air yang merasa betul-betul urip kaiso, ya kaiso wena, yang mau apa-apa. Ya, jadi kalau berapa bulannya tidak ada ketentuan. Ya,
Pokoknya kalau dirasa memang sangat membutuhkan air dan gak ono, monggo langsung mau ya, karena itu kan ini pada kalanya nek coro nopo ada yang 1 bulan terus merosok, tapi nek 1 bulan itu saya tidak, biasanya itu kan nek teng mriki Indonesia ini kan musim itu dibagi berapa? Dua ya. Ada musim kemarau dan musim hujan. Biasanya separuh-separuh di setengah tahun nanti. Kadang-kadang sangat bergeser. Jadi paling tidak setengah tahun. Ya. Biasanya di musim hujan, musim hujan di rantau semalam. Ya, nonton, ya. Jadi ketika membutuhkan. Sambut, ada yang lain? Cukup, kamu bisa. Ya pun, ya di kemauan. Ya, malah memiliki mangke wonten apa disunahkan ketika hujan membaca doa. Ya, doa yang memiliki Allahumma shayyiban hadian mari'an nafi'an. Ya Allah, ya turunkanlah hujan yang lebat, mari'ah yang baik ya, nafi'an yang bermanfaat. Maka sing paling anu tuh kalau Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allah jadikan hujan itu jadi bermanfaat. Nah, katakan pun niki mawon insyaallah teman depan babu sholatil khauf, bab sholat karena takut. Nah, ini panjenengan mungkin ono binatang apa ya, atau ada musuh berperang, mungkin pembahasan ini insyaallah Rabu malam misalkan. Nggih, sampun nggih niki mawon yang bisa disampaikan mugi-mugi barokah manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.